Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kali ini kita bisa bertemu dalam acara PKKMB, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Saya di sini mendapat tugas dari panitia untuk menjelaskan kepada saudara semua para mahasiswa baru Unperba tentang pengenalan sistem pendidikan tinggi di Indonesia dan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebelum saya membahas itu, saya mohon izin untuk menyampaikan ucapan selamat kepada saudara-saudara yang telah diterima di Universitas Perwira Purbalingga. Universitas ini ya walaupun dalam usia tahun kedua ini, namun kita punya semangat yang tinggi untuk mengembangkan Universitas Perwira Purbalingga ini sesuai dengan namanya, yaitu Perwira. Kita bercita-cita mahasiswa dan sivitas akademika yang ada di Perba ini memiliki jiwa perwira. Ya. Saudara-saudara mahasiswa baru, ya, baru-baru ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 ya, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ya, Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Nah, karena ini peraturan Kementerian Pendidikan ya, Republik Indonesia, maka semua perguruan tinggi wajib ya, melaksanakan standar ya, nasional pendidikan tinggi. Ya. Di dalam peraturan tersebut, salah satunya itu termaktub sebuah pasal tentang adanya kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya. Ini yang akan kita bahas nanti adalah tentang itu ya, kebijakan tentang kampus merdeka, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya. Yang banyak orang menyingkatnya menjadi MBKM. Dalam MBKM ini, saudara-saudara mahasiswa setelah semester 5 nanti akan diberi hak ya untuk berenang bebas di luar kampus ya, mengambil mata kuliah atau di dunia usaha, di dunia industri seperti magang ya, kemudian mengabdikan diri di masyarakat, membangun wirausaha atau pertukaran mahasiswa ya dengan perguruan tinggi lain dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itulah yang akan kita bahas. Baiklah saudara-saudara, kita pelajari satu persatu apa yang dimaksud dengan pendidikan tinggi ya, dan juga apa yang dimaksud dengan pendidikan tinggi pada era revolusi industri 4.0 serta pendidikan tinggi dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Saudara-saudara, pendidikan di Indonesia itu ada 3 jenjang ya, seperti kita ketahui bersama. Ada pendidikan dasar atau SD atau madrasah ibtidaiyah ya. Ada juga pendidikan menengah seperti SMP, madrasah sanawiyah, dan termasuk juga dalam pendidikan menengah ini adalah SMA, SMK, madrasah aliyah, itu adalah pendidikan menengah. Dan yang ketiga adalah pendidikan tinggi. Ya, pendidikan tinggi ini ada yang berbentuk akademik, ya, akademik, dan ada juga yang berbentuk diploma atau vokasional. Ya. Baik, kita lihat ya, pendidikan tinggi ini adalah pendidikan setelah pendidikan menengah ya. Dari ketiga jenis pendidikan itu tadi ada disebut pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Maka pendidikan tinggi harus disyaratkan dimulai dari ya setelah pendidikan menengah tentunya ya. Kemudian sedangkan dalam pendidikan tinggi itu ada pendidikan akademik dan pendidikan diploma atau vokasional, di mana pendidikan akademik ini adalah pendidikan tinggi yang diarahkan untuk penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu, teknologi, dan seni ya,
strata pada pendidikan akademik itu ada strata 1 atau disebut dengan S1 sarjana ya, ada strata 2 atau S2 atau juga magister ya, dan ada strata 3 atau S3 yang disebut dengan program doktor gitu ya. Sedangkan pendidikan vokasional ini adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu yang meliputi D1 ya, atau diploma 1, diploma 2 atau D2, diploma 3 atau D3, diploma 4 atau D4, dan setelah itu bisa melanjutkan ke magister terapan ya, dan juga doktor terapan. Doktor terapan ini setara dengan S3 pada pendidikan akademik. Magister terapan setara dengan S2 pada pendidikan akademik ya. Kalau kita lihat ya, bentuk pendidikan tinggi ini ada 3 bentuk ya di Indonesia. Itu ada yang berbentuk universitas, ada yang berbentuk sekolah tinggi, dan ada yang berbentuk akademi atau vokasional ya. Universitas ini adalah lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dengan berbagai cabang keilmuan ya. Dalam universitas itu ya, contohnya misalnya Universitas Perwira Purbalingga. Nah, bentuk perguruan tinggi kita itu adalah berbentuk universitas. Nah, di dalam universitas ini ada terdiri dari fakultas-fakultas. Nah, kebetulan Universitas Perwira Purbalingga terdiri dari 2 fakultas, yaitu Fakultas Sains dan Teknik dan Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Nah, setiap fakultas dalam universitas itu bisa terdiri atas beberapa program studi ya, dan setiap program studi mengembangkan keilmuan yang lebih spesifik ya. Contohnya kita di Universitas Perwira Purbalingga ini Fakultas Sains dan Teknik terdiri atas tiga program studi, yaitu ada program studi teknik informatika, program studi teknik mesin, dan program studi agribisnis ya. Sedangkan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis ada 2 program studi, yaitu program studi manajemen dan program studi akuntansi gitu ya. Nah, program studi ini adalah pecahan dari fakultas tentunya, maka keilmuan yang dibahas dalam program studi ini adalah lebih spesifik ya, seperti tadi ya. Program studi teknik informatika ya hanya membahas mengenai keilmuan tentang informatika. Teknik mesin misalnya prodi teknik mesin ya. Ini program studi itu seringkali disingkat dengan prodi ya. Nah, prodi teknik mesin ini hanya membahas tentang atau hal-hal yang berkaitan dengan permesinan gitu ya. Jadi lebih spesifik gitu. Oke, yang kedua ya, bentuk-bentuk pendidikan tinggi ini ada yang disebut dengan institut ya, atau ada juga yang sekolah tinggi ya. Institut atau sekolah tinggi ini adalah lembaga pendidikan tinggi dengan satu cabang keilmuan yang spesifik ya. Contohnya yang berbentuk institut itu adalah ITB, IPB misalnya itu ya, IKIP ya, itu adalah institut ya. ITB itu ya spesifik dalam bidang keteknikan ya. Kemudian IPB itu spesifik dalam bidang pertanian, sedangkan IKIP itu spesifik keilmuannya dalam bidang keguruan dan ilmu pendidikan ya. Itu yang berbentuk institut. Tapi ada juga yang berbentuk sekolah tinggi ya. Sekolah tinggi ini contohnya STKIP ya, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ada STH, Sekolah Tinggi Hukum ya. Sekolah tinggi ini ya sama seperti tadi, yaitu pendidikan tinggi dengan satu cabang keilmuan yang spesifik ya tentang keguruan dan ilmu pendidikan ya. Namun ya di dalamnya perbedaannya, kalau sekolah tinggi itu baik STKIP, STH, STIKES misalnya, itu tidak dibagi ke dalam fakultas-fakultas. Sedangkan institut itu
dibagi ke dalam beberapa fakultas, ya. Dan setiap fakultas yang ada dalam institut itu terdiri dari berbagai program studi atau prodi, ya. Sedangkan di sekolah tinggi itu langsung ke program studi, tidak ada fakultasnya, ya. Tidak dibagi dulu ke dalam berbagai fakultas, tapi langsung sekolah tinggi itu dibagi ke dalam berbagai program studi. Disitulah perbedaannya, ya, institut dan sekolah tinggi. Nah, institut dan sekolah tinggi ini sama, ya, merupakan bentuk pendidikan tinggi, ya, yang menggeluti cabang keilmuan yang spesifik, gitu, ya. Sedangkan yang ketiga, ini bentuk pendidikan tinggi adalah akademi, ya, atau politeknik atau vokasional, ya. Akademi, politeknik, vokasional ini adalah lembaga pendidikan tinggi dengan satu cabang keilmuan terapan atau vokasional, ya. Jadi perbedaannya ini tadi dengan institut, kalau tadi institut itu atau sekolah tinggi itu masih bidangnya akademik, tapi kalau akademi, ya, politeknik dan vokasional ini, ya, hampir sama dengan sekolah tinggi tadi, tapi, ya, di sini adalah cabang ilmunya cabang keilmuan terapan atau vokasional, gitu kan. Nah, akademi atau politeknik atau vokasional ini tidak memiliki fakultas, ya, seperti sekolah tinggi tadi, tidak ada fakultasnya, ya. Namun dapat memiliki beberapa program studi, ya, yang mengembangkan ilmu terapan yang lebih spesifik lagi, ya. Jadi akademi, politeknik dan vokasional ini hampir sama dengan sekolah tinggi, ya. Cuma sekolah tinggi itu, ya, mengembangkan ilmu spesifik dalam keakademikan, ya. Tapi kalau akademi, politeknik dan vokasional ini mengembangkan ilmunya adalah ilmu terapan, gitu, ya. Jangan sampai keliru Anda dengan nama akademi dan akademik, ya. Kalau akademik itu lebih mengarah pada keilmuan, untuk pengembangan keilmuan, penciptaan keilmuan, ya. Tapi kalau akademi ini bentuk perguruan tingginya, ya, ini bentuk perguruan tinggi dengan satu cabang keilmuan terapan, ya, atau yang berdalam keilmuan terapan, ya, atau vokasional, gitu. Baik, berikutnya kita lihat apa fungsi dari pendidikan tinggi, ya. Pendidikan tinggi itu berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Di dalam pendidikan tinggi itu, ya, masyarakatnya ini disebut dengan civitas academica, ya. Civitas akademika itu hanya terdiri atas dua komponen utama, yaitu dosen dan mahasiswa. Tenaga kependidikan atau tenaga tata usaha itu bukan civitas akademika, ya. Jadi ingat, civitas akademika itu hanya dosen dan mahasiswa yang tugasnya hampir sama, ya. Dosen dan mahasiswa itu secara undang-undang hampir sama. Cuma kalau dosen itu mempersiapkan untuk mengajar mahasiswa, yang memberikan pembelajaran kepada mahasiswa, sedangkan mahasiswa itu mendapatkan pembelajaran dari dosen. Hanya dibalik begitu saja, ya. Tugas, jam kerja dan beban kerjanya itu sama, ya. Sama antara dosen dengan mahasiswa, ya. Dan fungsi lain dari pendidikan tinggi ini juga adalah harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi ini sesuai dengan namanya, ada tri dan dharma, yaitu tri itu 3, itu dharma itu pengabdian, ya. Maka tridharma perguruan tinggi ini terdiri atas pendidikan atau pengajaran, ya, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Maka civitas akademika itu dosen dan mahasiswa harus melaksanakan pendidikan, harus melaksanakan penelitian, dan harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, ya.
Nah, fungsi dalam bidang pendidikan ini Sivitas Akademika itu harus mempelajari, menyebarluaskan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang dipelajarinya tersebut ya. Teknologi, seni ataupun olahraga ya. Jadi tugas dosen dan mahasiswa ini hampir sama ya. Cuma kalau dosen itu tahu duluan ya, sehingga dia ya memiliki kemampuan untuk memberikan pembelajaran kepada mahasiswa. Sedangkan mahasiswa dalam bidang pendidikan ini tugasnya adalah mempelajari ya ilmu pengetahuan bersama dosen, atau bisa juga mempelajari secara mandiri gitu ya. Jadi fungsi pendidikan dalam Tridharma pendidikan itu ya, dalam Tridharma pendidikan tinggi maksud saya, ini mempelajari ya, mengembangkan, mengajarkan ya, menyebarluaskan dan juga menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni ataupun olahraga ya. Nah, contohnya dalam bidang pendidikan ini atau fungsi pendidikan tinggi dalam bidang pendidikan dalam Tridharma pertama ya, yaitu dalam kuliah ya. Dosen memberikan kuliah, maka mahasiswa mendapatkan perkuliahan dari dosen begitu ya. Sedangkan fungsi yang kedua dalam Tridharma perguruan tinggi itu ya, ini adalah fungsi dalam bidang penelitian. Dosen dan mahasiswa atau Sivitas Akademika suatu perguruan tinggi wajib melaksanakan penelitian ya. Dosen itu setiap tahun wajib melakukan penelitian ya. Hasil penelitian dosen itu diterapkan untuk mengembangkan pembelajaran bagi mahasiswa ya. Tidak boleh ada dosen yang tidak melakukan penelitian. Nah, sedangkan bagi mahasiswa ya, atau dharma kedua penelitian ini dari Tridharma pendidikan tinggi itu adalah juga sama, yaitu melaksanakan penelitian. Cuma kewajiban penelitian bagi mahasiswa itu hanya satu kali dalam seluruh pembelajarannya di strata 1 tersebut ya. Begitu juga strata 2 itu wajib melakukan penelitian. Strata 3 apalagi ya, wajib, kewajibannya lebih tinggi lagi ya untuk melakukan penelitian. Contoh penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa itu adalah dalam rangka menyusun skripsi ya. Jadi skripsi ini merupakan outcome dari saudara menggeluti bidang pendidikan akademik di suatu perguruan tinggi ya. Fungsi yang ketiga ya, itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan pengabdian masyarakat ya. Dosen itu setiap semester bahkan punya kewajiban untuk mengabdikan dirinya kepada masyarakat dalam rangka membantu pemerintah untuk mempercepat pembangunan masyarakat. Nah, mahasiswa pengabdian masyarakatnya yang wajib itu hanya satu kali selama pembelajaran di perguruan tinggi ya. Selama dalam program misalnya strata 1 itu hanya satu kali, yaitu contohnya dalam kuliah kerja nyata seperti itu ya. Jadi saudara mahasiswa harus melakukan kuliah kerja nyata untuk memberikan pengabdian ya diri kepada masyarakat ya, seperti itu. Baik, kita lihat sekarang bagaimana sistem pembelajaran di pendidikan tinggi atau di perguruan tinggi ya. Pendidikan tinggi pada umumnya menggunakan sistem pembelajaran dengan berbasis pada satuan kredit semester atau SKS ya. Sistem SKS ini artinya adalah beban belajar mahasiswa dihitung berdasarkan satuan kredit semester atau SKS. Sedangkan semester merupakan satuan kegiatan proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 minggu ya. Termasuk di dalam 16 minggu itu ada ujian tengah semester biasanya 1 minggu, ujian akhir semester atau UAS juga 1 minggu, dan pembelajaran mahasiswa dengan dosen selama 14 minggu, sehingga satu semester totalnya 16 minggu ya. Dalam 1 tahun itu dibagi ke dalam 2 semester, yaitu menjadi semester ganjil atau gasal dan semester genap atau semester genap ya. Semester gasal 16 minggu, semester genap juga 16 minggu ya, efektifnya seperti itu ya. Tapi secara teoritis adalah 6 bulan setiap semester itu ya.
Nah, jumlah beban belajar mahasiswa untuk dapat lulus menjadi sarjana dalam menempuh S1 itu ya, ini adalah harus menyelesaikan sebanyak minimal 144 SKS ya. Jadi 144 SKS itu akan terbagi ke dalam 4 semester. Jadi paling paling sedikit saudara itu harus belajar selama 4 tahun maksud saya ya. 4 tahun ya. Jadi 144 SKS itu dibagi dalam 4 tahun atau dibagi ke dalam 8 semester, sehingga rata-rata per semesternya itu kurang lebih antara 18 sampai 20 SKS per semester ya. Baik, kita lihat sekarang apa arti 1 SKS ya dalam pembelajaran semester itu ya. Arti 1 SKS ini adalah kinerja mahasiswa untuk pertama melaksanakan tatap muka atau kuliah dengan dosen selama 50 menit per minggu per semester. Jadi saudara punya kewajiban bertatap muka selama 50 menit setiap minggu dan selama 1 semester. Selama 1 semester itu adalah 16 minggu. Jadi saudara harus bertatap muka dengan dosen itu 50 menit kali 16 minggu ya. Yang kedua, kewajiban saudara per 1 SKS itu adalah mengerjakan tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen ya selama 60 menit per minggu per semester. Jadi saudara punya kewajiban di samping tatap muka dengan dosen kuliah ya, baik di kelas maupun secara daring ya, juga saudara harus mengerjakan tugas struktur ya yang diberikan oleh dosen selama minimal 60 menit per minggu per semester. Jadi dalam 1 minggu itu saudara harus meluangkan waktu untuk mengerjakan tugas struktur selama 60 menit ya, tapi dalam 16 minggu seperti itu ya. Tugas yang ketiga dari 1 SKS itu saudara punya kewajiban untuk belajar mandiri ya, menggunakan sumber belajar dari perpustakaan atau dari internet, googling ya, diskusi dengan ahli misalnya selama 60 menit per minggu per semester. Jadi saudara punya kewajiban untuk belajar mandiri setiap minggu itu 60 menit ya selama 16 minggu. Jadi kalau kita jumlahkan, arti 1 SKS itu sama dengan saudara harus mengorbankan waktu untuk melakukan 3 kegiatan, yaitu tatap muka dengan dosen 50 menit, mengerjakan tugas terstruktur 60 menit, dan belajar mandiri 60 menit. Jadi totalnya adalah 170 menit per minggu per semester. Saudara harus mengorbankan waktu sebanyak itu. Itu kalau saudara mengambil 1 SKS. Nah, biasanya mahasiswa dalam 1 semester itu mengambil antara 18 sampai 20 SKS. Kalau kata 20 SKS saja misalnya ya. Kalau 20 SKS maka ya jumlah waktu yang harus dikorbankan oleh saudara untuk tatap muka, tugas terstruktur, dan juga belajar mandiri adalah 20 kali 170 menit per minggu selama 16 minggu dalam 1 semester. Itu jumlah waktu yang harus saudara luangkan untuk belajar tatap muka dengan dosen, mengerjakan tugas struktur, dan belajar mandiri. Seperti itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa lama kita harus belajar pada perguruan tinggi atau pendidikan tinggi? Nah, ini beban studi atau beban belajar dan lama studi atau lama belajar pada jenjang pendidikan tinggi itu ya berbeda-beda tergantung dari bentuk pendidikan tingginya. Kalau program diploma 1 itu beban belajarnya hanya 36 SKS. Waktunya maksimal 2 tahun. Jadi kalau 2 tahun tidak lulus maka bisa jadi DO, saudara ya. Hanya 36 SKS belajarnya itu ya. Maka biasanya ya diploma 1 itu adalah setara dengan 1 tahun, tapi pemerintah memberi kelonggaran bisa 2 tahun ya.
Kalau program diploma 2 ini jumlah SKS yang harus ditempuhnya 72 SKS ya. Lama waktunya maksimal 3 tahun. Kalau lebih dari 3 tahun tidak boleh, maka harus DO ya, drop out Saudara ya. Nah, program diploma 3 ini 108 SKS ya, maksimal 5 tahun ya, ditempuh maksimal 5 tahun. Lebih dari 5 tahun juga tidak boleh nih ya. Sedangkan program diploma 4 ya, itu 144 SKS ya, harus ditempuh maksimal 7 tahun ya. 7 tahun itu berarti berapa semester? 14 semester ya. 1 tahun kan 2 semester. Ya, masa dalam waktu 7 tahun tidak lulus gitu ya. Tuh, ya. Sekarang ini ada wacana program diploma 4 dan program sarjana itu hanya boleh 5 tahun ya, tapi belum diundangkan ini ya. Jadi maksimal 5 tahun. Kalau tidak lulus 5 tahun di DO nanti ya. Tapi kita masih berpegang pada 7 tahun ini ya. Nah, program diploma 4 ini sama dengan program sarjana ya. Kalau diploma tadi bedanya apa tadi? Ini adalah mempelajari ilmu yang terapan. Kalau program sarjana mempelajari ilmu yang akademik ya. Nah, ini program sarjana ini maksimal sama, yaitu 7 tahun dengan jumlah SKS 144 SKS ya. Sedangkan program magister, baik itu magister akademik maupun magister terapan, ini 36 SKS ya. S2 ya, itu maksimal 4 tahun ya. Dan program doktor ini 42 SKS, maksimalnya adalah 7 tahun ya. Itu. Nah, bagaimana dengan pendidikan di Unperba ya? Di Unperba ini beban belajar mahasiswa adalah minimal 144 SKS. 144 SKS ini tersebar atau terbagi ke dalam 8 semester. Nah, jadi beban belajar saudara per semester itu ya antara 18 sampai 21 SKS lah begitu ya. Nah, beban belajar pada semester pertama dan kedua ya, ini adalah paket ya. Jadi nanti saudara akan mengisi KRS paket, yaitu hanya jumlah SKS-nya antara 20 sampai 21 SKS tergantung program studinya ya. Nah, pada semester berikutnya nanti semester ketiga, saudara untuk mengambil jumlah SKS ini dihitung berdasarkan indeks prestasi semester sebelumnya ya. Cara menghitung indeks prestasi itu adalah dengan cara ya kita konversi ya antara nilai huruf ke nilai bobot. Misalnya mata kuliah matematik, saudara punya SKS-nya matematik itu 3 SKS. Saudara mendapat nilai A. A itu 4. Jadi grade-nya A itu 4, B itu bobotnya 3, C itu bobotnya 2, D itu bobotnya 1, dan E bobotnya 0 gitu ya. Kalau saudara mata kuliah matematik misalnya 3 SKS mendapat nilai A, maka 3 SKS kali bobot 4 tadi ya. 3 kali 4 berarti 12. 12 dibagi ya, ditambah dengan mata kuliah lain ya sampai selesai mata kuliahnya, misalnya ada 5, maka nilai bobot tadi dari setiap mata kuliah dijumlahkan. Kemudian jumlah bobot dibagi dengan jumlah SKS, maka ketemu indeks prestasi. Nah, indeks prestasi itu antara 0 sampai 4 ya. Antara 0 sampai 4. Nah, jika saudara mendapatkan indeks prestasi semester 2 misalnya itu adalah 3 ya atau sampai 4,0, maka jumlah SKS yang dapat diambil oleh saudara pada semester 3 itu adalah 24 ya. Jika indeks prestasi semesternya itu lebih dari 2,75 dan lebih kecil dari 3,0, maka saudara hanya bisa mengambil jumlah SKS pada semester 3 itu sebanyak 22 SKS ya. Demikian seterusnya seperti pada tabel ini ya. Nah, apabila indeks prestasinya kurang dari 1,5, maka saudara maksimal hanya boleh ngambil 12 SKS ya. Semakin sedikit saudara mengambil SKS per semester, maka akan semakin lama saudara belajar di perguruan tinggi atau di Unperba ini. Maka usahakanlah
nilai mata kuliah itu adalah nilai yang paling tinggi, A, minimal B gitu ya. Sehingga indeks prestasi saudara itu mendekati 4,0. Kalau A semua itu pasti 4,0, B semua itu pasti 3,0 ya. Kalau indeks prestasi saudara 3,0 sampai 4,0, maka setiap semester saudara bisa ngambil 24, ngambil maksimal nih 24 SKS setiap semester. Maka kalau 24 SKS setiap semester, cepat selesai untuk mendapatkan 144 SKS itu. Maka bisa jadi lama studi saudara di Unpraba ini kurang dari 4 semester. Dan itu boleh, asal tidak boleh kurang dari 3,5 tahun atau 7 semester. 6 semester boleh tidak? Berarti tidak boleh kalau 6 semester. Harus minimal 7 semester ya. Dan paling lama adalah 7 tahun atau 14 semester. Jadi kalau saudara IP-nya 1,5 terus, maka maksimal ngambil SKS-nya hanya 12, bisa jadi saudara harus 14 semester atau 7 tahun kuliah di Unpraba. Nah, semakin lama kuliah di suatu perguruan tinggi, maka semakin banyak pengorbanan. Di situ ada pengorbanan biaya ya, yang harus dikeluarkan. Saudara bayar setiap semester sampai 14 semester ya. Coba bandingkan dengan hanya 7 semester ya. Kemudian waktu kita kuliah semakin lama, maka kita akan sangat tua atau lebih tua di perguruan tinggi gitu ya. Jadi mendingan kita belajar dengan baik untuk mencapai indeks prestasi yang lebih tinggi ya, sehingga jumlah SKS yang kita ambil lebih banyak setiap semesternya ya. Nah, ini contohnya, jika mahasiswa Unpraba memiliki IP 3,0 atau rata-rata nilai B, maka dia boleh mengambil beban belajar semester berikutnya itu hanya 24 SKS. Nah, jika jumlah total beban belajar program sarjana di Unpraba 144 SKS, maka lama studi di Unpraba bisa ditempuh dalam 7 semester atau 3,5 tahun. Maka akan mengurangi waktu dan biaya belajar selama 1 semester ya. Semakin sedikit setiap semesternya saudara mengambil SKS, maka semakin lama waktu belajarnya ya. Nah, ini satu hal yang harus diperhatikan oleh para mahasiswa ya. Ini adalah tentang registrasi ya. Setiap mahasiswa di Unpraba baik baru maupun lama wajib melakukan pendaftaran ulang atau registrasi di awal semester sebagai syarat untuk mengikuti kegiatan pendidikan dalam dalam suatu semester ke depan ya. Nah, registrasi ini merupakan syarat untuk memperoleh status aktif dari mahasiswa pada pangkalan data pendidikan tinggi. Ingat bahwa nama saudara ya itu harus tercatat ya di pangkalan data pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Untuk bisa tercatat aktif di situ, maka saudara harus melakukan registrasi setiap awal semester ya. Jadi jangan sampai lupa saudara untuk melakukan registrasi. Kalau saudara lupa tidak melakukan registrasi, maka tidak akan tercatat aktif pada pangkalan data pendidikan tinggi Kemendikbud. Kalau tidak tercatat aktif ya, maka nilai saudara, walaupun saudara boleh kuliah misalkan ya, mengikuti kuliah dengan baik dan dapat nilai dengan baik, maka nilai saudara itu akan percuma karena tidak tercatat di pangkalan data pendidikan tinggi ya. Jadi mau tidak mau saudara harus registrasi setiap awal semester. Untuk registrasi itu ya ada beberapa syarat yang harus ditempuh, yaitu pertama adalah membayar SPP untuk semester yang akan berjalan. Ya, saudara juga wajib membayar biaya SKS untuk semester yang akan berjalan. Jadi saudara kalau IPK 3,0 sampai 4,0 berhak ngambil 24 SKS. Saudara mau ngambil semuanya 24 SKS, maka saudara harus membayar sebanyak 24 SKS kali sekian rupiah per SKS ya, seperti itu. Dan juga membayar sumbangan pengembangan kampus bagi yang belum melunasi ya. Nah, kemudian saudara juga berhak mendapatkan bimbingan akademik ya.
Mahasiswa yang telah melakukan hilirisasi ini berhak untuk melakukan bimbingan akademik kepada dosen pembimbing akademik. Nah, ini mahasiswa baru pun nanti akan disebar ke dalam beberapa pembimbing akademik. Nah, dan setelah hilirisasi itu pula saudara harus boleh ya atau berhak melaksanakan kegiatan akademik seperti perkuliahan, praktikum, ya, kegiatan kemahasiswaan dan lain-lain. Ya. Pembimbing akademik ini adalah dosen atau tenaga kependidikan yang ditunjuk ya dan diserahi tugas membimbing sekelompok mahasiswa yang bertujuan untuk membantu mahasiswa menyusun strategi untuk menyelesaikan studi tepat waktu ya. Mulai dari pemilihan mata kuliah dalam menyusun KRS, misalnya kartu rencana studi, ya, dan juga berprestasi sesuai dengan kondisi dan potensi individu mahasiswa. Misalnya mengikuti lomba karya ilmiah, misalnya silakan berkonsultasi kepada dosen pembimbing akademik, ya. Begitu juga misalnya dalam kegiatan kemahasiswaan, silakan berkonsultasi ke akademik. Nah, khusus untuk kegiatan kemahasiswaan ini Unpurba telah membagi ke setiap kegiatan kemahasiswaan ini ke dalam dosen pembimbing kemahasiswaan ya, kegiatan kemahasiswaan. Misalnya pencaksilat itu akan dibina oleh dosen pembina pencaksilat ya. Itu misalnya ada dosen khusus ya untuk membina itu ya. Olahraga lain misalnya pingpong itu akan dibina oleh seorang dosen khusus ya, dan juga demikian juga dengan seni ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jika saudara telah menyelesaikan semua persyaratan akademik maupun non akademik di Unpurba ini ya, misalnya telah menyelesaikan 144 SKS minimal ya, kemudian telah menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan juga sudah tercatat di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kemendikbud, maka saudara punya hak untuk lulus ya, menjadi sarjana dari Unpurba ini. Jadi sarjana di Unpurba ini ya, dari segi akademik saudara harus menyelesaikan minimal 144 SKS. Boleh enggak kalau lebih dari 144 SKS? Boleh ya, tapi buat apa 144 saja sudah bisa lulus gitu ya, harus ambil lebih buat apa ya. Kemudian dari 144 SKS ini ya bisa terdiri atas pertama kuliah tatap muka dan praktikum, itu mungkin jumlahnya bisa sampai 134 SKS. Kerja praktek ya 1 SKS, kuliah kerja nyata 3 SKS. Tugas akhir seperti skripsi itu 6 SKS. Nah, skripsi ini ya, tugas akhir ini terdiri atas seminar proposal skripsi 1 SKS, seminar hasil penelitian skripsinya 1 SKS, ujian skripsinya 3 SKS, pendadaran 1 SKS ya. Syarat ujian pendadaran ini adalah memiliki rintisan wirausaha mandiri kelompok. Nah, ini harus diingat saudara bahwa syarat saudara melakukan atau mengikuti ujian pendadaran itu adalah ujian terakhir saudara yang dinyatakan lulus atau tidak sebagai sarjana di program studi itu. Ya, itu adalah melalui ujian pendadaran. Syarat untuk mengikuti ujian pendadaran, saya wanti-wanti dari sekarang, saudara harus memiliki rintisan wirausaha mandiri atau kelompok. Ya. Mengapa harus demikian? Ini sesuai dengan visi Universitas Perwira Purbalingga, yakni ingin lulusan Universitas Perwira Purbalingga ini menjadi mahasiswa alumni yang menciptakan lapangan pekerjaan, bukan yang mencari pekerjaan, seperti itu ya. Nah, saudara untuk dapat memiliki rintisan wirausaha ini akan digembleng oleh Lembaga Kerjasama dan Kewirausahaan LKK ya. Saudara akan masuk inkubator di lembaga kewirausahaan itu ya, untuk diajarin tentang bagaimana memiliki suatu usaha ya, bagaimana merintis suatu usaha, mengembangkan suatu usaha, bagaimana mencari permodalan dalam mengembangkan wirausaha. Itu akan dimasukkan ke dalam inkubator kewirausahaan ya, di Lembaga Kerjasama dan Kewirausahaan.
Dan juga saudara harus melengkapi surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI. Ya. Jadi di samping saudara nanti lulus itu mendapatkan ijazah dan transkrip nilai, saudara juga akan mendapatkan surat keterangan pendamping ijazah. Nah, surat keterangan pendamping ijazah ini adalah berisi ya segala sesuatu kegiatan saudara yang bermakna di luar mata kuliah. Contoh, saudara menjadi pengurus BEM, anggota BEM misalnya, maka akan ada ya di situ di surat keterangan pendamping ijazah itu ya, saudara mengikuti kegiatan BEM misalnya itu. Nilainya berapa gitu ya, atau bobotnya itu berapa. Saudara mengikuti kegiatan kemahasiswaan misalnya pencak silat misalnya, itu ada di SKP akan tertulis ya, mengikuti kegiatan pencak silat. Atau saudara mengikuti lomba karya ilmiah tingkat internasional, akan tertulis di situ surat keterangan pendamping ijazah ini. Atau saudara melakukan pertukaran mahasiswa ke Thailand, ke Singapura misalnya, itu akan tertulis di situ ya. Atau saudara melakukan misalnya PKKMB ini juga akan masuk menjadi syarat ya untuk saudara lulus, karena harus masuk ke surat keterangan pendamping ijazah. Jadi jangan main-main dengan PKKMB, wajib mengikuti PKKMB karena akan dimasukkan ke dalam surat keterangan pendamping ijazah ini ya. Dan macam-macam, apalagi sekarang dengan adanya kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini akan kita bahas nanti di ujung ya, kebijakan tersebut ya. Nah, bila saudara sudah menyelesaikan semua itu ya, kewajiban akademik 144 SKS dan juga ada surat keterangan pendamping ijazah, transkripnya juga sudah lengkap ya, maka saudara punya hak untuk mengikuti wisuda ya. Setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam yudisium akhir ya sebagai sarjana wajib mengikuti upacara wisuda. Namun sebelum upacara wisuda saudara harus mengikuti dulu yudisium. Yudisium itu hanya pengukuhan bahwa saudara telah resmi dinyatakan lulus ya. Pengukuhan biasanya dilakukan oleh dekan di fakultas masing-masing ya. Sedangkan wisuda dilakukan di tingkat universitas ya. Rencananya wisuda itu dilaksanakan pada setiap bulan Oktober ya di Unpurba ini, atau mungkin bulan ya sekitar antara bulan Oktober seperti itu ya. Dalam upacara wisuda itu saudara dikukuhkan, dilantik menjadi alumni Universitas Purbalingga dan dilepaskan. Nah, pada saat PKKMB ini di awal saudara dilantik menjadi mahasiswa. Kemudian apabila sudah lulus memenuhi syarat kelulusan itu, maka saudara diwisuda. Nah, di wisuda ini adalah dilepaskan, saudara diserahkan kembali kepada orang tua untuk siap terjun berkiprah di masyarakat seperti itu. Ya. Baiklah, sekarang kita coba mempelajari tentang pembelajaran di Unpurba dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Namun sebelum kita membahas bagaimana pembelajarannya dalam revolusi industri 4.0, kita lihat dulu definisi apa yang dimaksud dengan revolusi industri 4.0 itu. Revolusi ini merupakan berubahnya corak sosial ya, dan kebudayaan serta kebiasaan masyarakat umum yang menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat dalam waktu yang singkat. Ya. Revolusi itu adalah waktunya cukup singkat. Ya. Dalam beberapa tahun saja sudah berubah ya, dari kehidupan bermasyarakat seperti apa menuju pada kehidupan masyarakat berikutnya. Ya. Nah, sekarang sedang menuju pada kehidupan masyarakat revolusi industri 4.0. Nah, industri itu adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku menjadi barang berkualitas. Ya. Jadi sekarang perdagangan tidak lagi menuju pada bahan baku, perdagangan yang dijual belikan itu bahan baku, yang apalagi bahan mentah. Tapi yang harus diperjualbelikan, diperdagangkan itu adalah sudah menjadi barang jadi ya, barang yang berkualitas begitu ya. Nah, mengapa disebut industri 4.0? 4.0 ini merupakan kode tren digitalisasi dan otomatisasi serta pertukaran data terkini dalam teknologi.
Dan bahkan besok lusa kita akan menuju pada masyarakat society 5,0 gitu ya. Setelah selesai 4,0 maka menuju pada masyarakat society 5,0 ya. Dengan demikian maka revolusi industri 4,0 itu adalah revolusi industri yang ditandai dengan kemunculan super komputer ya, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, cloud computing ya, sistem big data, rekayasa genetika, dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak gitu ya. Jadi revolusi industri 4,0 ini ya lebih memeras fungsi otak manusia supaya lebih meringankan dan dalam rangka mengefektifkan dan mengefisiensikan kehidupan manusia ya. Tidak lagi kita bekerja dengan otot yang begitu keras, tapi harus bekerja dengan kepintaran ya. Sehingga kita ya sekarang bisa jadi dihadapkan pada kemunculan superkomputer, robot pintar ya, kendaraan tanpa pengemudi gitu ya, cloud computing gitu ya, sistem data ya, data yang big data masuk di sistem cloud yang tidak perlu pakai hard disk itu dan ini gitu ya. Itu ya industri 4,0 ini. Nah, perlu saudara ketahui bahwa era baru industrialisasi ya, digital itu ada beberapa ancaman, dan di balik ancaman itu ada juga beberapa peluang tentunya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, ini ancamannya. Ini secara global era digitalisasi itu akan menghilangkan sekitar 1 sampai 1,5 miliar pekerjaan sepanjang tahun 2015 sampai 2025 nanti. Ya, karena digantikannya posisi manusia dengan mesin otomatis ya. Jadi beberapa pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia hilang karena dilakukan oleh mesin-mesin yang otomatis itu ya. Ini diperkirakan 1 sampai 1,5 miliar jenis pekerjaan hilang ya. Ini ancaman bagi kita. Maka kalau kita tidak berubah ya, maka kita akan kehilangan pekerjaan. Ya. Kemudian yang kedua, ancaman yang kedua adalah diestimasi bahwa di masa yang akan datang sekitar 65% murid sekolah dasar di dunia akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada di hari ini ya. Jadi anak-anak SD yang sekarang sedang belajar itu ya, begitu nanti lulus di perguruan tinggi dia akan bekerja ya pada jenis pekerjaan yang tidak pernah kita bayangkan sekarang. Ini akan diciptakan oleh anak-anak SD yang sekarang masih anak SD. Begitu mereka lulus S1, S2, mereka akan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, yang zaman sekarang ini, existing sekarang ini tidak ada pekerjaan itu. Ya. Kemudian peluangnya ini ada beberapa, diantaranya peluang yang memungkinkan bisa kita ambil, yaitu era digitalisasi ini berpotensi memberikan peningkatan net tenaga kerja hingga 2,1 juta pekerjaan baru pada tahun 2025. Nah, ini yang diciptakan oleh anak-anak SD yang sekarang masih SD nih ya. Nah, begitu lulus mereka akan mencetakkan sekitar lulus perguruan tinggi misalnya akan mencapai 2,1 juta pekerjaan, walaupun nanti ya 1,5 miliar ini pekerjaan ada yang hilang ya. Nah, terdapat potensi pengurangan emisi karbon juga ya, kira-kira 26 miliar metrik ton ya dari 3 industri ya. Zaman sekarang ini emisi karbon sangat besar dari industri-industri. Besok lusa karena sistem digitalisasi dan otomatisasi ya, pada akhir era industri 4,0 atau awal society 5,0 ini akan hilang ya, akan mengurangi emisi karbon ya, sehingga global warming akan ditahan ya, tidak terjadi global warming ya. Contohnya industri dari elektronik ya, ini 15,8 miliar ton ya emisi karbon dikurangi ya. Dari industri logistik 9,9 miliar ton ya emisi karbonnya berkurang ya. Dari industri otomotif ya, ini 540 miliar ton ya akan berkurang ya emisi karbonnya ya.
dari tahun 2015 sampai 2025. Ini berdasarkan dari World Economic Forum ya, mengatakan seperti itu, diduga di hipotesis seperti itu ya. Nah, bagaimana sekarang dengan transformasi di Indonesia ya, dari dunia digital dalam revolusi industri 4.0 di Indonesia seperti apa? Nah, saat ini beberapa jenis model bisnis dan pekerjaan di Indonesia ini sudah terkena dampak dari arus era digitalisasi tadi ya, dari adanya revolusi industri 4.0 ini. Contohnya adalah toko konvensional yang ada ini sudah mulai tergantikan dengan model bisnis marketplace ya. Ya, misalnya dengan adanya Bukalapak ya, Tokopedia, ini toko-toko konvensional sudah mulai berkurang, mulai bangkrut mereka ya, harus beralih kepada toko-toko yang digital gitu ya. Taksi atau ojek tradisional posisinya sudah mulai tergeser ya dengan moda-moda berbasis online, dengan adanya Gojek, Grab ya, itu menggeser taksi dan ojek-ojek yang konvensional, sehingga yang laku ya di sini adalah taksi atau ojek yang sudah menggunakan sistem komputer ya. Jadi pelanggan itu atau konsumen itu tinggal memijit HP-nya ya, masuk ke Grab dan Grab datang ya. Tidak harus kita jalan ke jalanan untuk mencegah taksi atau ojek seperti zaman konvensional seperti itu. Nah, dengan adanya transformasi seperti itu, maka ya skill-skill yang dibutuhkan di industri masa depan itu ada beberapa hal yang wajib kita siapkan dari sekarang, terutama oleh para mahasiswa ini ya. Skill di sini misalnya kemampuan untuk memecahkan masalah ya yang asing ya, masalah yang asing ya, dan belum diketahui solusinya di dalam dunia nyata. Ini harus bisa dipecahkan oleh para mahasiswa ini ya. Kalau tidak, maka kita akan bergelut dengan masalah tersebut ya, tanpa ada ujung solusinya ya. Jadi kemampuannya yang harus dimiliki adalah complex problem solving ya. Jadi pemecahan masalah-masalah yang kompleks kita harus bisa ya. Untuk itu maka harus dilatih dari sekarang ya, mahasiswa itu dalam pendidikan tingginya harus dilatih untuk memecahkan permasalahan-permasalahan kompleks. Skill yang kedua yang dibutuhkan adalah social skill ya, yaitu kemampuan untuk melakukan koordinasi, negosiasi ya, persuasi, mentoring ya, kepekaan dalam memberikan bantuan hingga emotional intelligence ya. Ini ya, karena tidak boleh kita nanti ke depan itu saling mandiri ya, dalam artian tidak peduli pada orang lain ya. Sosial kita perlu ya, maka harus ada social skill. Kemudian ada juga proses skill, yaitu kemampuan yang terdiri dari active listening ya. Jadi kita harus bisa mendengar secara aktif dan paham dari cara mendengar itu ya. Atau logical thinking ya, berpikir secara logik ya. Atau juga monitoring self and the other ya. Jadi saling mengawasi satu sama lain, ini penting ya. Skill-skill seperti itu sangat penting dimiliki oleh para mahasiswa sekarang ya, untuk mempersiapkan pada industri masa depan itu ya. Kemudian juga harus memiliki skill seperti system skill, yaitu kemampuan untuk dapat melakukan judgment ya, dan keputusan dengan pertimbangan cost benefit, serta kemampuan untuk mengetahui bagaimana sebuah sistem itu dibuat dan dijalankan. Nah, itu ya. Jadi kita harus paham sekali bagaimana suatu sistem itu dijalankan dan apa keuntungan ya, berapa biayanya ya, efektif dan efisiensinya ya, efektivitas dan efisiensinya harus bisa dihitung dengan baik ya. Kita tidak hanya bisa menjalankan sistem, tapi kita juga harus bisa membuat sistem tersebut ya. Kemudian skill lain ini adalah cognitive ability ya. Jadi ini adalah skill yang terdiri dari antara lain kognitif atau kecerdasan ya,
fleksibel kita ya, harus punya kemampuan flexibility ya. Apabila ada pengetahuan baru, segera kita respon dan kita analisis, dan bagaimana kemanfaatnya baru kita terapkan ya. Sesegera mungkin. Tidak boleh apatis terhadap ilmu pengetahuan yang baru tersebut ya. Kita juga harus berpikir kreatif ya, logical reasoning ya, problem sensitivity. Jadi selalu kita sensitif terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita ya. Nah, ini beberapa skill yang dibutuhkan untuk menghadapi transformasi industri di masa yang akan datang, baik itu selama industri 4.0 maupun kita memasuki society 5.0. Kelima, skill ini yang dibutuhkan di industri masa depan itu, ini adalah yang pertumbuhan permintaannya ini akan paling tinggi ya. Jadi dalam dunia industri masa depan ini ya, hanya orang yang memiliki 5 skill ini yang bisa memenuhi permintaan industri 4.0 maupun society 5.0 ya. Jika kita tidak memiliki kelima skill ini, mungkin kita akan tergeser ya. Seperti itu. Jadi dari sekarang kita harus bersiap untuk mempersiapkan diri agar kita memiliki 5 skill yang dibutuhkan di masa yang akan datang ya. Nah, bagaimana dengan Unperba dalam respon masa depan ini ya? Unperba ini dengan para dosen dan mahasiswa ini harus berkomitmen untuk peningkatan investasi di pengembangan digital skill. Maka proses pembelajaran di Unperba harus mengarah pada proses pembelajaran digitalis ya, digital skill, kemampuan digital ya. Tidak boleh lagi ada sarjana alumni Unperba yang tidak tahu bagaimana sistem digital itu dioperasionalkan ya. Bahkan tidak tahu komputer acan misalnya, tidak boleh terjadi seperti itu. Kita harus mengarah pada proses digitalisasi seperti ini ya. Dan yang kedua, selalu mencoba dan menerapkan prototipe teknologi terbaru ya, learning by doing ya, seperti ini ya. Maka di Unperba ya, dengan berbagai upaya yang perlu dilakukan, itu adalah diantaranya proses pembelajaran secara berbasis teknologi yang perlu dilakukan seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, menggali bentuk kolaborasi baru bagi model sertifikasi atau pendidikan dalam ranah peningkatan digital skill ya. Sehingga ini mungkinlah yang akan kita kolaborasi dalam surat keterangan pendamping ijazah. Jika saudara misalnya mengikuti pelatihan software apa begitu ya, ini akan kita cantumkan dalam surat keterangan pendamping ijazah. Dalam rangka apa? Itu dalam rangka menyiapkan masa depan saudara ya, dalam industri 4.0 maupun masyarakat atau society 5.0 seperti itu. Kemudian juga harus dilakukan kolaborasi antara dunia industri dengan akademis ya, dan masyarakat untuk mengidentifikasi permintaan dan ketersediaan skill bagi era digital di masa depan. Nah, ini yang mungkin kita akan aplikasikan dalam program kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Jadi mahasiswa nanti akan difasilitasi untuk bisa belajar di luar program studi ya, maupun di luar perguruan tinggi, baik di perguruan tinggi lain di luar Unperba maupun di dunia usaha ataupun dunia industri ya. Itu dalam rangka kolaborasi seperti itu. Nah, hasil dari kolaborasi seperti itu maka nanti akan juga dicantumkan dalam surat keterangan pendamping ijazah bahwa saudara telah memiliki kompetensi tambahan seperti apa dan seterusnya ya. Dan yang kelima yang dilakukan oleh Unperba ini adalah menyusun kurikulum pendidikan yang telah memasukkan materi terkait human digital skill ya. Jadi di sini mahasiswa akan dibelajarkan untuk mencoba untuk belajar menggunakan
aplikasi-aplikasi digitalis ya, sehingga belajar tidak monoton hanya mengembangkan ilmu, tapi pemodelan dan penerapan teknologi pembelajarannya pun akan kita bantu untuk agar mahasiswa memahami hal-hal seperti itu ya. Nah, dalam rangka menuju hal tersebut, maka ya, tujuan dan sasaran strategis Unperba pada tahun 2019-2024 ya, ini adalah untuk meningkatkan relevansi, kuantitas dan kualitas lulusan yang memiliki kemampuan iptek, inovasi dan kewirausahaan serta berwawasan global. Melalui program-program pertama meningkatkan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan, yang kedua melalui meningkatkan kualitas kelembagaan ya, dan yang ketiga dengan cara meningkatkan relevansi ya, kualitas dan kuantitas sumber daya iptek dan pendidikan tinggi, yang keempat meningkatnya relevansi dan produktivitas penelitian, dan yang kelima adalah melalui penguatan kapasitas inovasi ya. Sehingga dengan demikian, dengan 5 sasaran strategis ini, maka Unperba insya Allah ke depan akan mampu mempersiapkan mahasiswa menuju pada dan menapaki pada masa atau revolusi industri 4.0 dan bahkan menuju pada society 5.0 seperti itu. Baiklah mahasiswa semua, berikutnya kita coba pelajari apa yang dimaksud dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah dicetuskan oleh Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Nadiem Makarim, ya, dan dituangkan dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Ya. Di antaranya, ya, kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah memberikan fasilitas dan hak kepada mahasiswa untuk dapat belajar di program studi sendirinya itu selama 5 semester dan di luar program studi maksimal 3 semester. Jadi dalam kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, mahasiswa punya hak dan wajib difasilitasi oleh perguruan tinggi untuk mahasiswa belajar ya di perguruan tinggi sendiri itu selama 5 semester ya, dan di luar program studi maksimal 3 semester ya. Jadi mahasiswa, misalnya mahasiswa program studi teknik informatika ya, itu punya hak untuk belajar di program studi teknik informatika Unperba misalnya itu selama 5 semester, dan 3 semester berikutnya bisa ya dia mengambil mata kuliah di luar program studi teknik informatika tapi masih di dalam Unperba ya. Dan bisa juga ya mengambil mata kuliah di program studi yang sama di perguruan tinggi di luar Unperba ya, atau program studi yang berbeda di luar perguruan tinggi Unperba ya, serta bisa juga mengambil mata kuliah atau kegiatan ya di luar perguruan tinggi ya. Baik, kita lihat ya satu persatu ya dari Permendikbudnya dulu ya. Seperti saya katakan tadi di depan bahwa Permendikbud yang memayungi kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Nah, dalam pasal 18 ayat 1A ya, bahwa dikatakan bahwa mahasiswa berhak mengikuti seluruh proses pembelajaran di dalam prodi sendiri ya, sesuai dengan masa dan beban belajar di program studi itu. Jadi mahasiswa program studi informatika Unperba bisa semuanya 8 semester dilakukan di program studi informatika seluruhnya sampai lulus. Itu opsi yang pertama ya. Tapi bisa juga mahasiswa teknik informatika Unperba itu bisa mengambil mata kuliah di luar teknik informatika di dalam Unperba ya. Jadi ngambil ke program studi lain, misalnya ngambil ke program studi manajemen ya, sebanyak 1 semester atau 20 SKS boleh, dimungkinkan seperti itu ya.
Jadi pada semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5 itu mahasiswa mengambil mata kuliah di teknik informatika. Tapi semester 6 misalnya ngambil ke manajemen boleh, atau bisa juga ngambil di luar Unperba ya, pada perguruan tinggi lain tapi di program studi yang sama informatika lagi, misalnya di Unsud ya, ngambil teknik informatika di Unsud sebanyak 20 SKS boleh seperti itu ya, dan dimungkinkan ya. Boleh juga di luar program studi teknik informatika di luar Unperba, misalnya di Unsud ngambil manajemen atau ngambil akuntansi boleh seperti itu ya. Nah, ini maksimal 1 semester untuk ambil mata kuliah itu ya di perguruan tinggi yang sama, program studi yang berbeda, atau di perguruan tinggi luar ya Unperba ya, tapi program studinya boleh sama dan boleh yang berbeda ya. Nah, di samping itu ya mahasiswa juga boleh mengambil opsi lain, yaitu mengambil bukan di perguruan tinggi ya, tapi di luar perguruan tinggi seperti di dunia usaha dan dunia industri misalnya ya. Di dunia usaha dan di dunia industri itu bisa seperti misalnya ya magang praktik kerja. Nah, kalau pertukaran pelajar ini programnya adalah saudara belajar di perguruan tinggi di luar Unperba misalnya ya. Itu adalah pertukaran pelajar. Jadi saudara misalnya ngambil 20 SKS di Unsud pada program studi yang sama misalnya, atau di luar program studi yang saudara geluti tapi di Unsud misalnya, atau di perguruan tinggi lain. Itu adalah pertukaran pelajar. Nah, proses pertukaran pelajar ini bisa juga dilakukan dengan perguruan tinggi di luar negeri ya, misalnya saudara ke Singapura, ke Thailand misalnya ya, mengambil mata kuliah sesuai dengan program studi atau di luar program studi selama 1 semester atau 6 bulan ya, atau 16 minggu misalnya ya, sebanyak 20 SKS ya. Nah, di samping itu saudara dalam mengambil opsi lain itu boleh juga mengikuti magang atau praktek kerja ya di dunia usaha, di dunia industri misalnya ya, ke perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan program studi saudara ya, atau ke perusahaan ya di luar program studi saudara tapi sesuai dengan capaian pembelajarnya tentunya ya, capaian pembelajaran lulusannya, CPL-nya ya. Atau bisa juga saudara misalnya semester 7 ya, itu melakukan asistensi mengajar di satuan pendidikan, misalnya ngajar di SMP, ngajar di SMA, boleh seperti itu ya. Maka saudara akan mendapatkan kompetensi tambahan dari situ ya, bagaimana menyiapkan pembelajaran ya, bagaimana saudara mengajar ya, praktek mengajar, itu capaian-capaian pembelajaran tambahan yang saudara dapatkan dari situ ya. Ada juga yang melalui misalnya penelitian atau riset, misalnya saudara mengikuti dosen ya, untuk mengikuti proyek penelitian dosen misalnya, boleh seperti itu. Atau saudara di lembaga-lembaga penelitian ya, mengikuti penelitian di lembaga penelitian di luar Unperba, boleh dilakukan seperti itu. Nanti akan dikonversi bagaimana saudara menyusun proposal, bagaimana saudara mempresentasikan proposal, bagaimana saudara merumuskan tujuan penelitian ya, bagaimana saudara membuat desain penelitian ya, dan ini saudara melaksanakan penelitiannya, sampling data misalnya, analisis data dan seterusnya sampai membuat laporan penelitian. Nah, maka itu semua akan dinilai ya, dikonversi sebagai capaian pembelajaran saudara dalam bidang atau program penelitian atau riset ya. Atau bisa juga ya, saudara bisa melakukan proyek kemanusiaan ya. Misalnya saudara tertarik pada penanggulangan bencana misalnya ya. Saudara mengikuti ke masyarakat yang terkena bencana di situ ya, bersama dengan masyarakat ya menanggulangi bencana ya.
seperti itu proyek-proyek kemanusiaan seperti itu ya. Atau melakukan kegiatan kewirausahaan. Saudara misalnya masuk ke inkubator bisnis ya, di situ merintis wirausaha sampai saudara berhasil dari situ ya. Ini bisa dilakukan selama 2 semester di situ ya. Maka saudara akan mendapatkan capaian pembelajaran tentang kewirausahaan di situ ya, sampai membuat suatu wirausaha ya, jenis usaha. Atau saudara juga bisa mengikuti studi proyek independen ya. Studi proyek independen ini diantaranya misalnya yang tidak terkait dengan proses pembelajaran ya. Bisa saudara seperti tadi ke penanggulangan bencana ya, seperti itu ya. Atau bisa juga misalnya ke desa, membangun desa ya, yang ke-8 ini yang membangun desa, kuliah kerja nyata tematik di situ ya. Misalnya ini nanti dari ke-8 program ini ya, itu harus dicermati apa capaian pembelajaran yang akan saudara dapatkan ya. Nah, ini kita sudah memiliki kurikulumnya untuk melaksanakan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Dalam kurikulum kita itu nanti ya, saudara akan bisa memilih beberapa opsi ya. Opsi yang pertama ini saudara belajar di program studi asal di Unperba ini 5 semester misalnya. Kemudian ke luar Unperba, di luar prodi di dalam Unperba 1 semester ya, misalnya sebanyak 20 SKS ya. Dan 2 semester saudara belajar di luar Unperba, bisa di perguruan tinggi di luar Unperba atau di dunia usaha, dunia industri atau di masyarakat ya. Atau di lembaga-lembaga penelitian misalnya ya. Inilah yang disebut dengan pola pertama dengan model 5-1-2, artinya 5 semester di program studi sendiri, 1 semester di luar program studi sendiri tapi masih di dalam Unperba, dan 2 semester di luar Unperba baik di program studi yang sama ataupun program studi yang berbeda, atau di dunia usaha, dunia industri atau di masyarakat. Sehingga totalnya adalah 8 semester. Ya, itu pola yang pertama. Ada juga pola yang kedua, saudara ngambil 6 semester itu di program studi yang saudara geluti sekarang ini ya. Misalnya di teknik mesin, selama 6 semester saudara di teknik mesin. Semester ke-7 misalnya saudara mengambil mata kuliah di luar prodi teknik mesin tapi di dalam Unperba gitu ya. Kemudian 1 semester lagi saudara mengambil di luar Unperba ya, misalnya di perguruan tinggi atau bisa juga di dunia usaha, dunia industri atau di masyarakat ya. Sehingga polanya adalah 6-1-1, sehingga jumlahnya ya 8 semester. 6 semester di dalam program studi sendiri, 1 semester di luar prodi di dalam Unperba, dan 1 semester di luar perguruan tinggi Unperba ya, bisa di perguruan tinggi atau di dunia usaha, dunia industri atau di masyarakat. Sehingga totalnya 8 semester. Ataupun pola ketiga, bisa saudara ngambil ya 6 semester di dalam program studi sendiri, kemudian tidak ngambil kuliah di luar program studi walau di dalam Unperba, tapi ngambilnya adalah 2 semester di luar Unperba, yaitu bisa di perguruan tinggi misalnya 2 semester atau di luar perguruan tinggi selain Unperba ya, 2 semester atau 1 semester misalnya di perguruan tinggi luar Unperba 1 semester, di dunia usaha, dunia industri atau di masyarakat 1 semester, sehingga totalnya 8 semester. 6-0-2 sehingga jumlahnya 8 semester. Atau bisa juga pola keempat, yaitu ambil program kuliah di program studi sendiri itu 7 semester ya. Di luar program studi di dalam Unperba tidak ngambil ya, tapi ngambil di luar Unperba 1 semester, bisa program studi yang sama atau program studi yang berbeda ya. Atau bisa jadi ngambilnya yang 1 semester itu adalah di luar
perguruan tinggi, yaitu di dunia industri atau di dunia usaha atau di masyarakat, ya. Sehingga totalnya 7, 0, 1 sama dengan 8, ya. Pola kelima ini 710, ya. 7 semester itu di dalam program studi sendiri di Unperba, dan 1 semester di luar program studi tapi masih di Unperba. Ya, di luar perguruan tingginya 0, ya, atau di luar Unperbanya itu 0, ya, sehingga totalnya 71 sama dengan 8 semester. Atau saudara bisa jadi murni semuanya di dalam program studi sendiri. Misalnya saudara ngambil program studi manajemen di Unperba ini. Selama 8 semester itu saudara tidak kemana-mana, hanya belajar di program studi manajemen. Maka ini pola ke-8, yaitu 800, ya. 8 semester di manajemen, 0 semester di luar manajemen di Unperba, ya, dan 0 semester di luar perguruan tinggi, baik di luar Unperba maupun di luar perguruan tinggi lain tidak dilakukan, ya. Maka 800 sama dengan 8 semester. Nah, itulah tadi model pembelajaran di Unperba seperti itu, ya, sehingga sekarang saudara sudah memahami apa yang dimaksud dengan perguruan tinggi, ya, atau pendidikan tinggi, ya. Kemudian juga era industri 4.0, ya, pendidikan tinggi pada era industri 4.0, serta bagaimana pendidikan tinggi dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ya. Dengan model seperti itu maka perguruan tinggi khususnya Unperba ini berkomitmen untuk menjamin mutu proses pembelajaran pendidikan tinggi yang terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang saudara lakukan, ya, di Unperba ini, serta akan mencetak wirausahawan muda yang handal dan adaptif serta berperan dalam revolusi industri 4.0, dan kita, ya, di samping itu patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni diantaranya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang menjalankan kebijakan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Demikian bahasan kita tentang pendidikan tinggi pada era revolusi industri 4.0 serta dalam kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Semoga ada manfaatnya bagi saudara semua, ya. Dan mohon maaf bila ada tutur kata saya yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.